Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Nama saya Muhammad Noval. Nama saya Panjali Prayoga. Nama saya Muhammad Arafi. Nama saya Ariadna Putra. Dan kita akan menunjukkan beberapa video tentang desa swadaya. Sebelum itu kami akan menjelaskan apa itu desa swadaya. Desa swadaya adalah desa di mana warganya mampu mengelola potensi yang dimiliki sehingga mampu memenuhi perekonomian warganya. Desa swadaya memiliki beberapa ciri, antara lain yang pertama, jumlah penduduk tidak banyak atau jarang penduduknya. Yang kedua, tidak ada pendidikan formal. Yang ketiga, semua penduduknya bekerja pada sektor pertanian. Yang keempat, kondisi alamnya daerahnya berupa perbukitan atau pegunungan. 5. Daerahnya terisolasi dengan daerah lainnya atau bisa dibilang terpencil. 6. Masyarakatnya cenderung bersifat tertutup. 7. Memegang teguh adat atau kebiasaan turun-menurun. 8. Kurangnya sarana dan prasarana. 9. Hubungan antar manusianya masih sangat erat. 10. Pengawasan sosial masih dilakukan oleh keluarganya. 42 juta hektar. Hampir 300 suku bangsa menghuni Pulau Papua. 80% masyarakat Papua hidup semi terisolir di pedalaman hutan nan lebat. Salah satunya suku Korowai. Masyarakat suku Korowai memiliki cara unik untuk mempertahankan hidup. Mereka tinggal di atas pohon, membangun rumah di atas ketinggian dan lebatnya rimba Papua. Untuk memenuhi kebutuhan pangan, masyarakat Korowai menggantungkan hidup sepenuhnya terhadap alam. Untuk berburu atau menebang pohon sagu, warga masih mengandalkan piranti sangat sederhana. Sagu kan menjadi makanan pokok nih, harus makan sagu. Nah, kita hari ini mau tebang sagu ya Bapak Oni ya. Tebang sagu pakai apa? Ada tadi kampaknya? Kampak batu. Kampak batu, coba bisa dilihat. Ini pemirsa, masih sangat tradisional, ada batu, lancip, kemudian diikatkan dengan rotan bersama dengan kayu. Ya. Kita sering mengenal mungkin kalau waktu sekolah zaman batu begitu ya, seperti ini ya. Ini dari nenek moyang ya? Iya, dari nenek moyang. Dari nenek moyang. Kali ini kami beruntung, keluarga Gerson akan menebang pohon sagu sekaligus membuat sagu untuk persediaan makanan. Saya bersama semua anggota keluarga menerobos belantara hutan untuk memilih sagu yang akan ditebang. Seperti biasa, medan rawa yang becek menjadi sahabat selama perjalanan. Semua anggota keluarga sudah siap dengan alat masing-masing. Langkah kaki mereka begitu cepat, membuat saya kewalahan mengimbangi langkah mereka. Hutan telah menjadi hidup mereka. Tak heran medan sesulit apapun terlihat begitu mudah ditaklukkan oleh suku Korowai. Ini di belakang saya ada pohon sagu. Ini yang nanti mau kita tebang, ini yang mau kita olah, ini yang mau nanti dimakan. Wow, makanya butuh banyak orang untuk bisa menebang pohon sagu yang besar ini. Yuk, semangat! Para laki-laki suku Korowai telah bersiap menebang pohon sagu. Dalam tradisi masyarakat Korowai, para laki-laki hanya bertugas untuk menebang sagu. Selebihnya urusan memanggul dan mengolah sagu merupakan pekerjaan kaum perempuan. Untuk menebang pohon sagu, warga hanya mengandalkan linggis kayu sederhana. Mereka yang bertugas menebang akan meneriakkan seruan-seruan khas suku Korowai sebagai penggugah semangat. Pekerjaan berat semacam ini telah biasa mereka lakoni. Tidak butuh waktu lama bagi mereka untuk menumbangkan sebuah pohon sagu. Saat para lelaki suku Korowai bergelut dengan pohon sagu, kaum perempuan suku Korowai juga tengah membuat alat tertentu dari daun sagu. Selesai membuat alat dari daun sagu, para perempuan segera mengangkut pelepah sagu yang sudah dipisahkan. Mengangkat pelepah pohon sagu tentulah tidak mudah. Pelepah sagu yang tingginya mencapai 1,5 hingga 2 meter memiliki berat yang tidak ringan.
Pohon sagu yang sudah ditebang kini siap dipanggul. Tugas ini menjadi tanggung jawab para perempuan. Walau berat, tak tampak raut kelelahan dari wajah mereka. Pekerjaan mengolah sagu sangat menguras tenaga. Tapi para perempuan suku Korowai ini terlihat sangat sigap dengan tugasnya. Pelepah-pelepah pohon sagu disusun sedemikian rupa dengan beberapa batang kayu sebagai penyangga untuk membuat alat pengolahan sagu. Akar-akar pohon yang menjalar dijadikan tali pengikat di setiap titik. Lumut-lumut yang menempel di batang pohon juga digunakan sebagai penyumpal agar air sagu tidak menetes. Sungguh pekerjaan yang tidak mudah. Setelah piranti pengolah sagu siap, sagu-sagu lantas dimasukkan ke dalam pelepah sagu. Pengolahan sagu harus dilakukan di dekat sumber air. Hal ini untuk memudahkan proses pemerasan sagu. Hampir di sebagian besar hutan Papua, air sungainya berwarna coklat kemerahan. Warna coklat ini berasal dari campuran akar-akar pohon hutan dan air yang mengalir. Butuh kesabaran tinggi pada tahap pemerasan sagu. Semua parutan sagu harus diproses. Di bagian bawah terlihat sagu sudah mulai mengendap. Walau kaya akan karbohidrat, sagu sebenarnya minim kandungan gizi. Tapi apalah mau dikata, tidak mudah bagi mereka untuk mendapatkan bahan makanan lain seperti ubi maupun beras. Mereka harus mengumpulkan uang dan berjalan puluhan kilometer untuk sampai ke pemukiman lain untuk membeli ubi atau beras. Sagu pun akhirnya menjadi pilihan paling realistis bagi mereka. Bukan hal mudah membawa belasan kilogram sagu yang bertumpu di kepala serta harus melewati jalan rawa yang berlumpur. Olahan sagu di masyarakat suku Korowai masih terbatas pada pengolahan sagu bakar saja. Pembuatan sagu bakar dimulai dengan mengumpulkan daun sagu yang digunakan sebagai pembungkus. Semua aktivitas pembuatan sagu bakar dilakukan di rumah tinggi. Ini pijakannya kecil banget, jadi kalau nggak hati-hati bisa kepleset nih. Proses pemasakan sagu bakar dimulai dengan menghancurkan bongkahan sagu yang sudah mengering. Sangat sederhana, sagu ini lantas dihaluskan dengan batu dan dicampur sedikit air. Sagu ini pun sudah siap dimasak. Sagu yang sudah dihaluskan dibungkus dengan daun sagu dan dibakar di perapian. Sembari bercakap-cakap, sagu bakar kami telah matang. Inilah menu kami siang ini. Walau sederhana, menu ini tidak mengurangi nikmatnya kebersamaan bersama seluruh anggota keluarga. Tanah Papua yang indah dan penuh potensi keragaman hayati memang menjadi permata yang harus dikelola dengan baik demi kesejahteraan penduduknya. Namun ironinya, di tanah nan kaya inilah, sebagian besar penduduknya masih jauh tertinggal dan tidak tersentuh pembangunan. Suku Korowai di Kabupaten Asmat, Papua ini merupakan satu contoh dari banyaknya masyarakat pedalaman Indonesia yang masih bertahan dengan tradisi mereka. Meskipun dengan segala keterbatasan, mereka tetap berjuang untuk hidup walaupun harus berpindah-pindah tempat. Kehidupan yang lebih baik dari sektor ekonomi, pendidikan untuk masa depan anak-anak mereka, dan juga kesehatan sangat ingin mereka dapatkan. Namun bagaimana mungkin ini semua dapat mereka rasakan sementara banyak pihak masih menafikan keberadaan mereka. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.